Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila dengan NIM 2103200559 dari program studi pendidikan matematika. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang poligon dalam, poligon luar, dan fungsi transenden, yaitu fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Selanjutnya, terdapat beberapa tujuan yang akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu yang pertama poligon dalam, kedua poligon luar, ketiga fungsi transenden, fungsi invers trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu poligon dalam. Dalam matematika dasar, di bangku sekolah menengah Anda seharusnya telah diperkenalkan sedikit tentang konsep integral dan bagaimana menghitung luas dengan menggunakan rumus baku yang telah diberikan saat itu. Anda sekarang harusnya dapat menghitung luas suatu persegi panjang, segitiga, maupun jajar genjang dengan sangat mudah. Kita tidak akan mengulangnya lagi di sini, tetapi kita akan lebih memfokuskan bagaimana konsep integral ini membawa kita kepada masalah mengenai suatu luas daerah dengan batas yang melengkung. Nah, bila mana kita meninjau suatu daerah dengan batas melengkung, masalah penentuan luas menjadi lebih sukar. Tetapi lebih dari 2000 tahun yang silam, Archimedes telah menyediakan kunci untuk suatu penyelesaian. Katanya, pandang suatu barisan poligon, dalam poligonnya berada dalam suatu lingkaran yang menghampiri daerah melengkung dengan kecermatan yang semakin besar. Nah, perhatikan pada gambar 1. Sebagai contoh, untuk lingkaran radius 1, panjang poligon dalam beraturan P1, P2, P3 dengan 4 sisi, 8 sisi, 16 sisi, limit untuk N sampai tak terhingga dari luas Pn. Jadi, jika AF menyatakan luas suatu daerah F, maka A lingkaran sama dengan limit N sampai tak terhingga A Pn. Selanjutnya, kita masuk pada luas menurut poligon-poligon dalam. Pandang daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan Fx sama dengan x kuadrat, sumbu x, dan garis tegak x sama dengan 2. Perhatikan pada gambar 2 ini, R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat di antara x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Tujuan kita adalah menghitung luas AR. Nah, selanjutnya partisikan seperti pada gambar 3, selang 2 sampai 0 ini menjadi N selang bagian, masing-masing dengan panjang X sama dengan 2 per N memakai titik-titik. 0 sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sampai dengan Xn kurang 1 kurang dari Xn sama dengan 2. Jadi X0 sama dengan 0, X1 sama dengan delta X sama dengan 2 per N, X2 sama dengan 2 kali delta X sama dengan 4 per N, sampai dengan Xi sama dengan I kali delta X sama dengan 2I per N. Sampai Xn kurang 1 sama dengan N kurang 1 kali delta X sama dengan N kurang 1 kali 2 per N. Nah, Xn sama dengan N kali delta X sama dengan N, 2 per N sama dengan 2. Ini delta X-nya ini kan di sini sudah ditentukan 2 per N. Jadi di sini kita masukkan saja nilainya. Jadi N 2 per N. Nah, selanjutnya pandang persegi panjang dengan alas X1 kurang 1 Xi dan tinggi F X1 kurang 1 sama dengan X kuadrat I kurang 1. Luasnya adalah F Xi kurang 1 delta X. Lihat bagian kiri dari gambar 4.
gabungan Rn dari semua persegi panjang yang demikian membentuk poligon dalam yang diperlihatkan pada bagian kanan dari gambar 5. Nah, ini. Nah, di sini luas ARN dapat dihitung dengan ARN sama dengan F X0 delta X ditambah F X1 delta X ditambah F X2 delta X ditambah sampai dengan F X N kurang 1 delta X. Sekarang F XI delta X sama dengan X kuadrat I delta X sama dengan 2I per N pangkat 2 dikali 2 per N sama dengan 8 per N pangkat 3 I pangkat 2. Selanjutnya jadi ARN sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah N per N pangkat 3. Mohon maaf, di sini ditambah 8 per N pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 8 per N pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah sampai dengan 8 per N pangkat 3 dikali N kurang 1 pangkat 2. Hasilnya seperti ini. Jadi kita simpulkan bahwa AR sama dengan limit N sampai tak terhingga. ARN sama dengan limit N sampai tak terhingga 8 per 3 dikurang 4 per N ditambah 4 per 3N pangkat 2 sama dengan 8 per 3. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu poligon luar. Nah, Archimedes juga melanjutkan bahwa dengan memandang poligon-poligon luar, poligonnya berada di luar suatu lingkaran T1, T2, T3. Nah, lihat pada gambar 1, kita akan memperoleh nilai yang sama untuk luas lingkaran radius 1, yaitu pi 3,14159. Tidak peduli apakah Anda memakai poligon dalam atau poligon luar. Kita masuk pada luas menurut poligon-poligon luar. Mungkin Anda belum yakin bahwa AR sama dengan 8 per 3. Kita dapat memberikan lebih banyak fakta. Pandang persegi panjang dengan alas XI kurang 1 XI dan tinggi FXI sama dengan X pangkat 2I diperlihatkan pada bagian kiri gambar 2. Nah, lihat saja pada gambar ini. Nah, luasnya adalah FXI delta X gabungan SN dari semua persegi panjang yang demikian membentuk suatu poligon luar untuk daerah R, seperti diperlihatkan pada bagian kanan gambar 2. Selanjutnya, luas daerah ASN dihitung secara analog dengan perhitungan ARN. Ini rumusnya seperti sebelumnya. FXI delta X sama dengan X pangkat 2I delta X sama dengan 8 per N pangkat 3 I pangkat 2, sehingga ASN sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 8 per N pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah sampai dengan 8 per N pangkat 3 dikali N pangkat 2. Maka hasilnya 8 per N pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah sampai dengan N pangkat 2. Ini 8 per N pangkat 3 nya ini kita keluarkan, jadi nilainya tinggal ini. Nah, di sini selanjutnya 8 per N pangkat 3 N N tambah 1 terus 2N ditambah 1 per 6 sama dengan 8 per 6 2N pangkat 3 kurang 3N pangkat 2 ditambah N per N pangkat 3 sama dengan 8 per 3 kurang 4 per N ditambah 4 per 3N pangkat 2. Jadi kita simpulkan bahwa
AR sama dengan limit N sampai tak terhingga ASN sama dengan limit N sampai tak terhingga 8/3 kurang 4/N ditambah 4/3 N pangkat 2 sama dengan 8/3. Nah, kita telah membuktikan bahwa baik dengan menggunakan poligon dalam maupun poligon luar akan memberikan hasil yang sama untuk luas daerah R. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu fungsi transenden, yaitu fungsi inverse trigonometri dan fungsi hiperbolik. Nah, fungsi inverse trigonometri, fungsi trigonometri adalah fungsi yang periodik sehingga tidak satu-satu jika daerah asalnya dibatasi. Fungsi trigonometri bisa dibuat menjadi satu-satu sehingga mempunyai inverse. Nah, yang pertama inverse fungsi sinus. Nah, diketahui fx sama dengan sin min pi per 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi per 2, karena pada min pi per 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi per 2 fx sama dengan sin x monoton murni, maka inversnya adalah maka inversnya ada. Nah, inverse dari fungsi sinus disebut arsus sinus. Notasi R sin X atau sin pangkat min 1X sehingga berlaku Y sama dengan sin pangkat min 1X jika dan hanya jika X sama dengan sin Y. Nah, untuk turunannya dari hubungan Y sama dengan sin pangkat min 1X sampai jika dan hanya jika X sama dengan sin Y min 1 kurang dari atau sama dengan X sama X kurang dari atau sama dengan 1. Di sini min pi per 2 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan pi per 2. Dari rumus turunan fungsi inverse diperoleh dy per dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan 1 per cos Y sama dengan 1 per akar 1 kurang sin kuadrat Y sama dengan 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Nilai mutlak X kurang dari 1. Selanjutnya atau dx sin pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 kurang x pangkat 2. Jika u sama dengan ux, dx sin pangkat min 1u sama dengan u aksen per akar 1 kurang u kuadrat. Dari rumus turunan diperoleh integral dx per akar 1 kurang x kuadrat sama dengan sin pangkat min 1x ditambah c. Contoh, dx sin pangkat min 1 x kuadrat sama dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat dikuadratkan, dx x kuadrat sama dengan 2x per akar 1 kurang x pangkat 4. Selanjutnya yaitu inverse fungsi kosinus. Fungsi f X sama dengan cos X 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan pi. Monoton murni selalu monoton turun sehingga mempunyai inverse. Definisinya inverse fungsi cos X disebut arsus cos X. Notasi ars cos X atau cos pangkat min 1X berlaku hubungan Y sama dengan cos pangkat min 1X jika dan hanya jika X sama dengan cos Y. Nah, dari Y sama dengan cos pangkat min 1X jika dan hanya jika X sama dengan cos Y, min 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1 dan 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan
Pi diperoleh dy per dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan min 1 per sin y sama dengan min 1 per akar 1 kurang cos pangkat 2y sama dengan min 1 per akar 1 kurang x kuadrat delta x kurang dari 1 atau dx cos pangkat min 1x sama dengan min 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Jika u sama dengan ux, dx cos pangkat min 1u sama dengan di sini min u aksen per akar 1 kurang u pangkat 2. Nah, dari rumus turunan diperoleh integral dx per akar 1 kurang x pangkat 2 sama dengan min cos pangkat min 1x ditambah c. Selanjutnya materi inverse fungsi tangen. Fungsi fx sama dengan tan x min pi per 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi per 2. Monoton murni selalu naik sehingga mempunyai inverse. Definisi inverse fungsi tan x disebut arcus tan x, notasi as tan x atau tan pangkat min 1x, berlaku hubungan y sama dengan tan pangkat min 1x jika dan hanya jika x sama dengan tan y. Nah, dari y sama dengan tan pangkat min 1x jika dan hanya jika x sama dengan tan y, min pi per 2 kurang dari atau sama dengan y kurang dari atau sama dengan pi per 2 diperoleh dy dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan 1 per sekan kuadrat y sama dengan 1 per 1 tambah tan kuadrat y sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat, atau dx tan pangkat min 1x sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat, maka integralnya yaitu dx per akar 1 kurang x pangkat 2 sama dengan tan pangkat min 1x ditambah c. Jika u sama dengan ux, dx tan pangkat min 1u sama dengan u aksen per akar 1 ditambah u kuadrat. Selanjutnya yaitu inverse fungsi kotangen. Fungsi f(x) sama dengan kotangen x 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi. Monoton murni selalu turun sehingga mempunyai inverse. Definisinya, inverse fungsi kotangen x disebut arcus kotangen x, notasi arcs kotangen x atau kotangen pangkat min 1 x, berlaku hubungan y sama dengan kotangen pangkat min 1x jika dan hanya jika x sama dengan kotangen y. Dari y sama dengan kotangen pangkat min 1x jika dan hanya jika x sama dengan kotangen y, 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi diperoleh dy per dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan 1 per kosekan kuadrat y sama dengan min 1 per 1 tambah kotangen kuadrat y sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat, atau dx kotangen pangkat min 1x sama dengan min 1 per 1 tambah x kuadrat. Maka integralnya yaitu dx per akar 1 ditambah x kuadrat sama dengan min kotangen pangkat min 1x ditambah c. Jika u sama dengan ux, dx kotangen pangkat min 1u ditambah min u aksen per akar 1 ditambah u kuadrat. Contohnya di sini dx tan pangkat min 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 1 ditambah x kuadrat ditambah 1 kuadrat.
dx x kuadrat ditambah 1 sama dengan 2x per 1 tambah x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. dx kotangen pangkat min 1 sin x sama dengan 1 per 1 tambah sin x pangkat 2. dx sin x sama dengan min cos x per 1 tambah sin pangkat 2x. Kita masuk pada inverse fungsi sekant. Diberikan fx sama dengan sekant x 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi, x tidak sama dengan pi per 2. F aksen x sama dengan sekant x tan x lebih besar dari 0 atau 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi, x tidak sama dengan pi per 2. Maka di sini fx sama dengan sekant x monoton murni sehingga ada inversnya. Nah, definisi inverse dari fungsi sekant x disebut arcus sekant x, notasi arc sekant x atau sekant pangkat min 1x sehingga y sama dengan sekant pangkat min 1x jika dan hanya jika x sama dengan sekant y. Turunannya dari y sama dengan sekant pangkat min 1x jika dan hanya jika x sama dengan sekant y. Maka cos y sama dengan 1 per x. Nah, untuk y maka y sama dengan cos pangkat min 1 per x. Maka sekant pangkat min 1x sama dengan cos pangkat min 1 per x. Selanjutnya sehingga dx sekant pangkat min 1x sama dengan dx cos pangkat min 1 per x sama dengan min 1 per akar 1 ditambah 1 per x pangkat 2 dikali min 1 per x pangkat 2 sama dengan nilai mutlak x per x pangkat 2 akar x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 1 per nilai mutlak x akar x pangkat 2 dikurang 1. Jika u sama dengan ux, dx sekant pangkat min 1u sama dengan u aksen per nilai mutlak u akar u pangkat 2 kurang 1. Sehingga untuk delta integralnya yaitu integral 1 per x akar x pangkat 2 kurang 1 dx sama dengan sekant pangkat min 1 nilai mutlak x ditambah c. Selanjutnya kita masuk pada inverse fungsi kosekant. Diberikan fx sama dengan kosekant x min pi per 2 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan pi per 2 di mana x tidak sama dengan 0. F aksen x sama dengan min kosekant x kotangen x kurang dari 0 min pi per 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi per 2 di mana x tidak sama dengan 0. Sehingga fx sama dengan sekant x monoton murni sehingga ada inversnya. Definisi inverse dari fungsi kosekant x disebut arcus kosekant x, notasi arc kosekant x atau kosekant pangkat min 1x sehingga y sama dengan kosekant pangkat min 1x jika dan hanya jika x sama dengan kosekant y. Untuk turunannya dari y sama dengan kosekant pangkat min 1x jika dan hanya jika x sama dengan kosekant y, maka sin y sama dengan 1 per x. Maka y sama dengan sin pangkat min 1 per x.
Sehingga kosekan pangkat min 1x sama dengan sin pangkat min 1 per x. Di sini sehingga dx kosekan pangkat min 1x sama dengan dx sin pangkat min 1 per x sama dengan 1 per akar 1 kurang 1 per x pangkat 2 dikali min 1 per x pangkat 2 sama dengan min nilai mutlak x per x pangkat 2 akar x pangkat 2 kurang 1 sama dengan min 1 per nilai mutlak x akar x pangkat 2 kurang 1. Jika u sama dengan ux dx sekan pangkat min 1u sama dengan u aksen per nilai mutlak u akar u pangkat 2 kurang 1, sehingga integral 1 per x akar x pangkat 2 kurang 1 dx sama dengan min kosekan pangkat min 1 nilai mutlak x ditambah c. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Hitunglah integral dari 1 per akar 4 kurang x pangkat 2 dx. Untuk penyelesaiannya, integral 1 per akar 4 kurang x kuadrat dx sama dengan integral 1 per akar 4 dikali 1 kurang x pangkat 2 per 4 dx sama dengan 1 per 2 integral 1 per akar 1 kurang x per 2 pangkat 2 dx. Nah, misal u x per 2, maka du 1 per 2 dx, sehingga maka dx sama dengan 2 du. Jadi integral 1 per akar 4 kurang x pangkat 2 dx sama dengan 1 per 2 integral 2 per akar 1 kurang u pangkat 2 du sama dengan sin pangkat min 1u ditambah c, sehingga hasilnya sama dengan sin pangkat min 1 x per 2 tambah c. Selanjutnya fungsi hiperbolik. Di dalam matematika, kombinasi tertentu dari Euler pangkat x dan Euler pangkat min x muncul demikian sering sehingga diberi penamaan khusus. Nah, definisinya fx sama dengan cos hx sama dengan Euler pangkat x ditambah Euler pangkat min x per 2. Untuk fx sama dengan sin hx sama dengan Euler pangkat x dikurang Euler pangkat min x per 2. Fx sama dengan tan hx sama dengan sin hx per cos hx sama dengan Euler pangkat x kurang Euler pangkat min x per Euler pangkat x ditambah Euler pangkat min x. Untuk fx sama dengan kotangen hx sama dengan cos x per sin x sama dengan Euler pangkat x ditambah Euler pangkat min x per Euler pangkat x kurang Euler pangkat min x. Untuk fx sama dengan sekan hx sama dengan 1 per sin hx sama dengan 2 per Euler pangkat x ditambah Euler pangkat min x. Untuk fx sama dengan kosekan hx sama dengan 1 per sin hx sama dengan 2 per Euler pangkat x ditambah Euler pangkat min x. Selanjutnya turunan fungsi hiperbolik. Dx kosekan hx sama dengan dx Euler pangkat x ditambah Euler pangkat min x per 2 sama dengan Euler pangkat x kurang Euler pangkat min x per 2 sama dengan sin hx, sehingga integral sin hx dx sama dengan cos
HX tambah C. Untuk DX sin HX sama dengan DX Euler pangkat X dikurang Euler pangkat min X per 2 sama dengan Euler pangkat X ditambah Euler pangkat min X per 2 sama dengan cos HX, sehingga integral cos HX dx sama dengan sin HX tambah C. Dx tan HX sama dengan dx sin HX per cos HX sama dengan cos H kuadrat X dikurang sin H kuadrat X per cos H kuadrat X sama dengan 1 per cos H kuadrat X sama dengan sekan H kuadrat X. Nah, selanjutnya dx kotangen HX sama dengan dx cos HX per sin HX sama dengan sin H kuadrat X dikurang cos H kuadrat X per sin H kuadrat X sama dengan min cos H kuadrat X dikurang sin H kuadrat X per sin H kuadrat X sama dengan min 1 per sin H kuadrat X sama dengan kosekan H kuadrat X. Selanjutnya dx sekan HX sama dengan dx 1 per cos HX sama dengan min sin HX per cos H kuadrat X sama dengan min sekan HX tan HX. Di sini dx kosekan HX sama dengan dx 1 per sin HX sama dengan min cos HX per sin H kuadrat X sama dengan min kosekan HX kotangen HX. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan Y aksen dari yang pertama Y sama dengan tan H X kuadrat ditambah 1, yang kedua X kuadrat sin HX ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Penyelesaiannya yang pertama Y aksen sama dengan sekan H kuadrat dikali X kuadrat ditambah 1 dx X kuadrat ditambah 1 sama dengan 2X sekan H kuadrat X kuadrat ditambah 1. Untuk yang kedua dx X kuadrat sin HX ditambah Y kuadrat sama dengan dx kali 8 2X sin HX ditambah X kuadrat cos HX ditambah 2Y Y aksen sama dengan 0, sehingga hasilnya Y aksen sama dengan min 2X sin HX ditambah X pangkat 2 cos HX per 2Y. Baik, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.